Assalamualaikum dok. Iya, waalaikumsalam Ibu. Silakan duduk. Ya, terima kasih dok. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ini dok, saya mau periksa anak saya dok. Sakit udah dari 4 hari yang lalu dok. Gitu. Oh, baik, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dr. Dafa Sabrina yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan keluhan pasien, yaitu anak Ibu, yang nantinya bertujuan untuk mengetahui apa penyakit yang diderita oleh anak Ibu. Untuk kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan kode etik kedokteran. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Oke, kalau gitu. Tadi anaknya siapa Bu namanya Bu? Anak saya namanya Putri dok. Pria, umurnya berapa tahun? Umurnya 3 tahun dok. Pria umur 3 tahun. Tinggalnya di mana, Bu? Alamatnya? Tinggalnya di Jakarta dok. Tadi gimana, Bu? Demam ya, Bu, anaknya? Iya dok, demam anak saya. Demamnya ini sudah berapa lama, Bu? Udah sejak 4 hari yang lalu dok kayaknya. Terus apakah ada gejala lain, Bu, selain demam? Ada dok, kadang demamnya itu disertain sama batuk. Terus di seluruh tubuhnya itu dia baru semalam sih keluar ada ruam-ruam merah gitu dok di seluruh tubuh. Berarti ada batuknya. Apa ada pilek juga? Iya, ada Sih. pilek dok. Oh, Ada ada pilek. pilek ya berarti ya. Iya. Eh, lalu tadi ruam ya katanya ada ruam di seluruh tubuh Iya, ya ruamnya. iya betul dok. Untuk batuk pileknya ini sudah berapa lama? Batuk pileknya sama sih dok, sama sejak demam Hmm, 4 hari yang lalu berarti juga 4 hari kayaknya. juga ya? Oh iya. Iya, iya betul. Apakah ada keluhan mual atau muntah? Kadang tuh dia ada suka muntah dok. Terus abis itu dia juga nafsu makannya berturun kayaknya sakit tenggorokan deh dok, sakit nelen gitu. Terus kadang dia nggak mau makan. Hmm, Matanya hmm, juga merah dok. berarti nafsu makannya menurun ya? Iya, iya Suka betul. nggak mau makan ya? Iya, Berarti ada mata merah juga tadi ya? iya betul dok. Lalu untuk buang airnya gimana Bu? Buang air Oh besarnya? iya, untuk Buang air buang air besarnya, dia buang air besarnya sekarang teksturnya lembek gitu dok. Terus sehari tuh bisa sampai 2 sampai 3 kali gitu sehari. itu sehari 2 sampai 3 Iya, kali. sehari dok. Hmm, Oke. Lalu tadi Ibu bilang juga ada ruam ya di seluruh tubuh. Iya betul dok. Oke, untuk selanjutnya, baik kalau begitu untuk selanjutnya ini akan dibutuhkan pemeriksaan fisik untuk mengetahui dan dapat menegakkan diagnosis yang anak ibu derita. Apakah ibu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan fisik? Bersedia dok. Oke, kalau begitu boleh langsung ke tempat tidur. Iya baik, makasih dok. Ya baik Bu, setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan tadi anaknya terlihat lemah, lalu kesadarannya juga tapi cukup baik. Lalu suhu tubuhnya juga tinggi, 38,5 derajat Celcius. Lalu ditemukan juga ada ruam-ruam mukopapular di belakang telinga, wajah, leher, dan badan. Dan juga di ekstremitas di hampir seluruh tubuhnya ya Bu. Iya dok. Untuk itu, berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang saya lakukan tadi, saya dapat menduga atau diagnosis sementara anak ibu ini mengalami uh, demam berdarah. Untuk selanjutnya akan dibutuhkan pemeriksaan penunjang untuk mengetahui pastinya apa yang anak ibu derita. Oke Sekian Bu, baik dok. apakah ada yang ingin ditanyakan? Itu saja dok, cukup. Oke, kalau gitu. Cepat sembuh ya Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Ya, dok. ya. Assalamualaikum Pak, permisi saya dari petugas surveillance ingin ada beberapa hal yang saya laporkan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk disampaikan. Ya, izin melaporkan Bapak bahwa dalam 1 minggu terakhir ini ditemukan 18 kasus suspek DBD yang datang berkunjung ke puskesmas.
sebelumnya tidak pernah ada kasus seperti itu di wilayah puskesmas ini, Pak. Wilayah kerja Puskesmas Mulia meliputi 1 kecamatan, ada 5 desa yang berpenduduk 1.780 jiwa. 18 kasus itu didiagnosis sebagai suspek DBD, ada riwayat demam tinggi dan hasil uji turniket positif. Ke-18 anak ini dirawat di puskesmas untuk observasi yang kemudian akan dirujuk ke RS Kabupaten atas beberapa indikasi, Bapak. Yang pertama ada pendarahan spontan dan shock. Ada juga rujukan balik yang diterima dari RS rujukan. Untuk memastikan bahwa 15 anak ini positif DBD, 2 dari anak yang dirujuk meninggal setelah dirawat di rumah sakit. Seperti itu, Bapak. Kira-kira Oke, yang bisa. baik-baik. Ya. Berarti laporan ini baru ya? Ya, baru Bapak. Baru kemarin kami berbincang-bincang dan hari ini saya melaporkan ke Bapak. Oke, baik-baik. Terima kasih banyak atas data dan laporannya. Oke. Mungkin selanjutnya kita akan adakan rundingan ya bersama dengan, ini kan terkait DBD ya, jadi mungkin akan Betul. saya panggil pemegang program DBD-nya. Oke, siap Bapak. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak laporannya. Assalamualaikum, siang Pak Kades. Waalaikumsalam. Iya deh, kenapa? Iya Pak, sebelumnya maaf banget ya Pak, saya mengganggu siang-siang. Iya, nggak apa-apa. Ada apa ya? Iya Pak, sebelumnya saya selaku Ketua Karang Taruna Desa Sekarwangi ingin menyampaikan keluhan kami sebagai warga Desa Sekarwangi bahwa saya mendengar banyak warga kami yang terkena demam berdarah ini. Dan saya sebagai perwakilan warga meminta tindakan dan solusi dari Bapak sebagai kepala desa kami, Pak. Kira-kira bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah mendapatkan kabar seperti ini? Baik. Ya, makasih ya udah mau menginformasikan kepada saya. Nanti untuk tindak kelanjutannya itu saya akan bicarakan kepada pihak terkait untuk wabah DBD ini. Dan saya ingin desa kita ini juga selesai, tidak ada terkena penyakit lagi DBD ini. Amin Pak, kami juga berharap seperti itu. Terima kasih ya Pak untuk kelanjutannya nanti, dan kami tunggu kabar selanjutnya mengenai kasus ini. Baik, sama-sama. Ya, terima kasih atas data-data yang telah diberikan oleh petugas surveillance ya. Bu Fida, terima kasih atas laporannya. Oke, mari kita rundingkan bersama untuk bahas kasus maraknya DBD di wilayah kita ini ya, yang laporan terbaru. Di sini saya sudah memanggil Bu Zihan selaku memegang program DBD. Bisa kita rundingkan bersama seperti itu. Iya Pak, dengan data berikut saya harap kita bisa tidak lanjuti bersama. Baik Pak, melihat berbagai kasus ini, bagaimana kalau lebih baik kita menghitung attack rate dan case fatality rate dari wilayah kerja puskesmas kita dulu? Iya, betul. Saya sangat setuju untuk menghitung dulu attack rate dan CFR kasus DBD untuk sekarang di wilayah kita ini. Bagaimana, apakah sudah ada perhitungannya? Sudah Bapak, saya sudah menghitung dan mendapatkan hasilnya. Untuk attack rate, jumlah kasus per populasi beresiko dikali 100%. Jadi, tadi jumlah kasus ada 18 orang. Per jumlah populasi yang beresiko, penduduk tadi ada 1.780 dikali 100%. Jadinya 1,01% atau 1%. Untuk case fatality rate, ada jumlah kematian per jumlah seluruh penderita dikali 100%. Jadi tadi ada yang sudah meninggal, ada 2 orang. Untuk jumlah seluruh penderita tadi ada 18 orang, jadi 2/18 kali 100 ada 11,1%. Jadi kasus ini merupakan KLB, Bapak. Oh, oke, baik. Apakah sudah ada strategi penanggulangan wabah dan epidemiologi terkait, Bu Zihan?
Iya baik dok, untuk peningkatan sebenarnya untuk semuanya sudah ada dok, sudah saya lakukan. Seperti saya sudah menjalankan beberapa program puskesmas seperti PSN, lalu ada juga yang isinya 3M+, yaitu pemberantasan sarang-sarang nyamuk dok, lalu ada juga fogging serta pemberian ABT gratis kepada warga untuk menghilangkan jentik-jentik nyamuk dok. Mungkin itu saja dan diberikannya kepada warga dengan catatan wilayah kerja di dalam puskesmas kita dok. Oke, baik. Kalau begitu, untuk penderita DBT yang sekarang ini di wilayah kita, bagaimana pengobatannya? Serta juga apakah masyarakat sudah diberitahu mengenai adanya kejadian luar biasa ini? Baik dok, untuk peningkatan pelayanan kesehatan sudah saya lakukan dan sudah ditingkatkan bersama dengan rekan-rekan nakes yang lain. Lalu mungkin kita perlu kerjasama dengan surveillance ya Ibu, agar terus memantau perkembangan penyakit dan peningkatan kualitas di sekitar wilayah kerja puskesmas. Dan juga kita juga meminta bantuan kepada teman-teman nakes untuk peningkatan kualitas kerja. Lalu untuk masyarakat sendiri sudah diberitahu Pak dengan melakukan beberapa penyuluhan tentang DBD seperti itu Pak. Baik, saya selaku surveillance akan tetap memantau dan mengabarkan jika ada penambahan kasus DBD yang belum tercatat di laporan sebelumnya. Baik, terima kasih banyak Bu Zihan dan Bu Fida. Selanjutnya kita akan ada rapat ya bersama dengan dokter dan staf puskesmas lainnya untuk membahas mengenai penanggulangan kejadian luar biasa ini seperti itu. Oke, terima kasih atas laporannya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih banyak sudah bisa menghadiri rapat kita pada siang hari ini. Mungkin mari kita langsung bahas saja mengenai kasus KLB yang terjadi di wilayah puskesmas kita ini yang mengenai DBD. Jadi saya itu kemarin sudah mendapatkan laporan dari surveillance kita, petugas surveillance kita ini ada Bu Fida, bahwa ada kasus DBD yang meningkat gitu ya, dari 18 suspek itu 15 positif DBD. Nah, ini juga memang kasus yang serius karena sebelumnya di desa kita maupun di wilayah kerja kita ini kan tidak ada gitu ya. Kemudian jadinya saya menentukan untuk memanggil kita semua nih untuk merapat gitu ya, membahas apa sih yang akan kita lakukan selanjutnya seperti itu. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu udah bersedia nih untuk hadir gitu ya. Walaupun siang hari ini mungkin saya mohon maaf sebelumnya, mungkin Dokter Dava ya mau mengganggu waktu ya sebentar dok. Nggak apa-apa ya dok ya? Iya Pak, nggak apa-apa. Oh iya, oke, baik. Mungkin di sini langsung saja kita untuk dalam rangka rapat ini dalam rangka menyusun laporan gitu ya. Kita untuk dilaporkan kepada atasan selanjutnya. Mungkin nanti beberapa laporan akan saya laporkan ke kepala desa gitu ya, yang terkait dengan DBD ini. Yang terkena itu ada 5 desa berdasarkan laporan. Kemudian juga kita akan laporkan ke dinas kabupaten seperti itu. Oke. Yang pertama mungkin saya mau tahu dulu, ini kan kemarin memang udah suspek DBD. Dari dokter Dava sendiri juga sudah dirujuk ke RS seperti itu kan beberapa kasus ya. Saya dapat dari Bu Fida nih laporannya. Itu memang benar dokter. Bagaimana untuk diagnosis maupun laporan laboratoriumnya gitu? Iya Pak, izin menjawab. Ya benar, memang berdasar dari rumah sakit rujukan, iya benar ini DBD, dan juga menurut dari hasil laboratorium juga memang benar ini adalah kasus DBD. Oh, jadi memang benar ya DBD ya. Oke. Iya. Oke, bisa ditetapkan berarti untuk diagnosis ini nanti pada laporan itu memang DBD seperti demam berdarah, dengue ya. Kemudian untuk ini sendiri kemarin saya dapat laporan bahwa memang ini bisa dikatakan KLB. Bagaimana Bu Fida? Ya, dari angka atau perhitungan telah kami hitung, ditetapkan untuk tingkat kematiannya berdasarkan ukuran yang telah ditentukan ya. Untuk tingkat kematian ada 1% dan untuk ada 11% dan untuk attack rate-nya ada 1%. Seperti itu, Bapak. Berarti ini udah bisa ditentukan seperti itu sebagai Ya. KLB.
Iya, sudah bisa. Oh ya, sudah bisa ya. Oke, berarti nanti dimasukkan ke laporan berarti bahwa ini memang sudah bisa menjadi kejadian luar biasa gitu ya. Tadi terkait dengan yang disebutkan oleh Bu Vida. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa ini kali ya, hasil laporan epidemiologi, bagaimana? Mungkin ada kurva atau map-nya yang sudah dibuat, bagaimana? Mungkin saya mungkin tanya dulu ke Bu Jihan selaku pemegang program DBD, bagaimana Bu Jihan? Iya, baik Bapak. Untuk epidemiologinya, saya sudah melakukan beberapa analisis, dan analisisnya itu saya akhirnya membuat spot map atau kurva yang seperti ini, Pak. Mungkin bisa dilihat untuk rekan-rekan sekalian, kurvanya seperti ini. Oh Yaitu ya. mungkin itu saja Heeh. ya. Terima kasih. Oh, oke oke. Baik, untuk kurvanya seperti itu ya. Mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan yang lain terhadap kurvanya? Oke. Oh, tidak ada ya. Berarti kurang lebih seperti itu kurvanya yang sudah dibuat oleh Bu Zihan. Oke, selanjutnya ini saya ingin membahas juga nih untuk nanti dilaporkannya itu terkait dengan apa saja kurang lebih kira-kira penyebabnya gitu ya. Mungkin bisa dikatakan faktor risiko kali ya. Betul ya, Dok? Eh, Faktor risiko ya, Dok ya? Iya benar. Oh iya benar. Oke, kalau gitu mungkin untuk sekarang ini kan dugaannya itu bisa kita diskusikan seperti itu kurang lebih apa aja sih penyebab ini kan KLB DBD ini kok bisa terjadi gitu. Mungkin ada pendapat dari rekan-rekan sekalian. Mungkin saya mulai aja kali ya dari Bu Jihan sendiri gimana Bu Jihan? Ya baik Pak, izin berpendapat untuk faktor resiko DBD ini untuk di beberapa kecamatan yang kita tangani itu mungkin bisa disebabkan karena lingkungan lingkungan tempat tinggalnya kurang bersih Pak. Jadi bisa menyebabkan timbulnya jentik-jentik nyamuk seperti itu Pak. Oh, jadi nyamuk ya karena hujan seperti itu ya. Iya betul Eh, Bapak. oke oke. Mungkin saya mau nanya lagi nih ke Bu Mutiara deh, Bu Mutiara, bagaimana Bu Mutiara mungkin? Apakah ini memang terkait gitu? Ya baik, izin menjawab. Kalau dari saya sendiri juga menganggap memang curah hujan yang tinggi ini sebagai salah satu faktor risiko dari penyebaran DBD ya, di mana tadi sudah ada laporan sehingga kita mencapai kesimpulan kalau ini sudah bisa ditetapkan sebagai KLB. Nah, kalau dari curah hujan yang tinggi juga kan bisa banyak air tergenang di mana-mana. Nah, itu sangat menjadi risiko sekali untuk tempat pertumbuhan dari nyamuk sebagai vektor dari DBD itu sendiri. Mungkin dari saya begitu, Pak. Oh ya, baik baik baik. Terima kasih Bu Mutiara tanggapannya. Oke, mungkin itu nanti bisa kita catat dulu ya untuk yang kira-kira penyebab apa ini KLB-nya. Mungkin selanjutnya di sini saya ingin membahas sedikit untuk yang tadi kan sudah disebutkan ya kira-kira eh, penyebab-penyebabnya gitu. Mungkin ada nggak bukti-bukti tertentunya bahwa penyebab-penyebab itu benar gitu ya, atau ada sudah yang ke lapangan melihat. Mungkin dari surveillance kali ya, Bu Vida, gimana Bu Vida di lapangan? Apakah memang betul, maksudnya di kan ada 5 desa tuh. Kemarin yang Bu Vida datangin itu kan apa betul gitu memang ada genangan air dan lain sebagainya yang tadi disebutkan itu loh. Iya, betul Bapak, apa yang tadi sudah disebutkan sama Ibu Tiara, keadaan di tempatnya seperti itu. Berarti memang mendukung ya, Betul sekali. memang mendukung DBD seperti itu ya, karena ada genangan tadi ya. Oke oke oke. Oke, itu bisa juga kita catat, kita nanti masukkan ke laporan untuk ke Pak Kades dan Dinkes Kabupaten ya untuk laporannya. Kemudian ini kan memang bisa dikatakan KLB tadi ya, kejadian luar biasa. Untuk bentuknya itu sendiri bagaimana ya? Mungkin ada yang ingin berpendapat atau menanggapi untuk laporannya ini. Ya, bagaimana? Dari rekan-rekan sekalian mungkin. Nah, ini kan memang cukup cepat juga gitu ya menyebarnya ya, dalam beberapa hari langsung 15 anak gitu dalam desa tersebut. Di laporan Bu Vida kemarin.
Oh iya, untuk ini berarti populasi beresikonya bagaimana ya? Mungkin ada yang ingin berpendapat. Eh, saya mulai dari mungkin dari Bu Jihan, bagaimana Bu Jihan? Baik Pak, untuk populasi beresikonya ini sebenarnya sangat cepat ya Pak penyebarannya dan dia juga penyebar kepada anak-anak. Mm. Lalu untuk sumber penularannya itu bisa dari musim musim hujan yang lama sih Pak dan itu masih sama kayak faktor risiko yang tadi Pak. Oke oke oke. Berarti makin banyak genangan tuh memperbanyak ini ya, kemungkinan nyamuk gitu ya, nyebarin kasus DBD ya. Iya benar sih, benar benar benar. Iya Ya, betul saya seperti itu Pak. setuju setuju, setuju. Oke oke. Kemudian dari Bu Zian sendiri, ini kan udah ditetapkan juga KLB ya. Kemarin kan saya juga sudah dapat laporan bahwa ada beberapa penanggulangan yang sudah dilakukan dan pencegahan. Kalau untuk dampaknya itu bagaimana ini KLB ini? Kan sih kita harus lapor juga nih, kira-kira apa dampak ke depannya? Iya betul Bapak, sebagaimana yang kita ketahui ya, untuk dampak dari DBD tersendiri itu bisa menyebabkan penularan, kepada tetangga-tetangganya atau masyarakat sekitarnya dan juga hingga menyebabkan kematian juga itu bisa, Pak. Lalu untuk itu saya melakukan beberapa upaya pemberantasan dibantu dengan rekan-rekan kerja sekalian, yang telah dilakukan yaitu untuk memberantas tempat-tempat nyamuk di mana dia berkembang biak, juga dengan pengobatan kepada masyarakat yang sudah terpapar, lalu selanjutnya melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan program yang tentu saja yang sudah kita buat ya Pak, seperti PSN dengan cara 3M, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang-barang bekas. Lalu juga kita memberikan bubuk abate gratis apabila nanti sudah diberikan, maka masyarakat atau orang-orang tertentu yang akan menaburkan bubuk abate itu tersendiri kepada jentik-jentik nyamuk atau genangan-genangan air tersebut. Lalu kita juga melakukan beberapa fogging di beberapa tempat kecamatan yang sudah kita tangani. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Untuk cara penanggulangannya berarti sudah lumayan komplit ya, Bu Zian ya. Iya, Kalau yang betul, Pak. dari yang saya recall juga kemarin untuk laporannya. Oke, mungkin untuk laporannya sih, mungkin kalau saya rasa sudah ini ya, sudah mencakup semuanya ini bisa dilaporkan ke atas lagi gitu ya. Mungkin dari rekan-rekan sekalian sebelum kita akhiri, mungkin laporan ini mungkin ada tanggapan lagi gitu ya dari Bapak Ibu sekalian atau mungkin dari Dokter Dava, bagaimana tanggapannya gitu ya untuk tambahan laporannya atau mungkin cukup? Untuk dari saya sudah cukup sih, Pak. Oh baik baik dok. Mungkin bagaimana Bapak Ibu yang lain? Sudah cukup Pak Sakif. Oh sudah cukup ya Bu Mutia. Sebelumnya izin berbicara, Pak Ketua. Iya iya silakan silakan. Pak Kepala. Iya, baik saya memiliki pesan untuk staf-staf atau rekan-rekan kerja sekalian untuk sekiranya membantu saya dalam program DBD ini, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas program kita dan membantu saya untuk melakukan program secara baik dan secara teratur. Lalu juga untuk surveillance, saya sangat mohon bantuannya untuk terus memantau perkembangan DBD di sekitar kecamatan yang puskesmas tangani, dan juga saya minta tolong rekan-rekan sekalian, apalagi khususnya kepada nakes atau tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas kami, karena ya sebagaimana yang kita ketahui bahwa penyebabnya ini bisa lebih parah, yaitu penularan hingga kematian. Seperti itu, Pak. Terima kasih sebelumnya. Iya terima kasih banyak Bu Zihan. Iya saya sangat setuju ya tadi apa yang disampaikan oleh Bu Zihan. Jadi di sini saya berharap gitu ya kita bisa saling bekerja sama begitu kan. Karena di sini sama-sama kita pemegang puskesmas di desa ini, Puskesmas Mulia ini kan cukup berpengaruh juga gitu untuk kesehatan masyarakat. Ya, jadi saya rasa kita bisa saling bekerja sama lah gitu satu sama lain, bisa saling bantu. Nanti apapun yang ditemukan ada atau apa kesulitan gitu ya, mungkin bisa langsung aja nih diomongin gitu ya, supaya kita saling gampang juga berkomunikasinya di sini gitu kan. Mungkin nanti ada kasus-kasus baru atau seperti apa yang akan dicatat selanjutnya, bisa juga ini dilaporkan di sini dari Dokter Dava, mungkin ada laporan-laporan kasus baru, bisa ya dokter ya, mungkin disampaikan aja langsung, nanti mungkin tim-tim kita yang akan mencatat seperti itu.
Oke, kalau begitu saya rasa mungkin kita cukup ya laporan kita ini, nanti bisa saya minta tolong kepada Bu Jihan ya, bisa direkap laporannya, dibuat nanti untuk bisa dilaporkan selanjutnya. Oke, mungkin kita sudahi saja rapat kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bapak Ibu sekalian, dokter, sudah hadir di rapat pada siang hari ini gitu ya, sudah tersusun rapi ini ya laporannya. Mungkin nanti saya minta tolong rekap aja sekali lagi Bu Jihan. Oke, kita sudahi saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, permisi. Ya, waalaikumsalam. Siapa ya? Oh iya, mohon maaf, ini Pak Kades, perkenalkan saya selaku Kepala Puskesmas Mulia. Maaf ganggu waktunya malam-malam Pak Kades. Ya, ada apaan sih malam-malam gini? Ya, mohon maaf banget Pak Kades, di sini saya ingin laporan nih penting juga terkait desa kita ini. Jadi saya Puskesmas Mulia ini ada perkembangan terbaru nih, ada kasus DBD di wilayah kita ini. Nah, kemarin itu di DBD itu ada laporan bahwa ada 18 suspek kasus DBD begitu Pak Kades. Nah, ini yang 18 ini kemarin dibawa ke RS. Tuh dapat deh hasilnya tuh 15 anak itu positif DBD. Nah, tapi 2 lagi itu ya sayang banget meninggal seperti itu pas lagi dirujuk. Dan ini positif DBD 15 anak begitu Pak Kades di wilayah kita. Mungkin untuk laporannya ini bisa dilihat dulu Pak Kades sambil lihat-lihat. Oke. Nah, Saya lihat jadi dulu ya. iya boleh dilihat Pak Kades. Nah, jadi itu juga kita sih kemarin udah usaha ini ya pencegahan Pak Kades. Kemarin kita udah menyuruh warga untuk 3M tuh Pak Kades yang mengubur gitu kan, menimbun dan juga menguras. Kita juga kemarin udah lakuin fogging dari Puskesmas, juga udah ngasih itu Pak Kades bubuk yang buat obat anti jentik itu loh Pak Kades. Gitu. Terus datang ke sini mau ada apa ya selain ngelaporin ini? Ya, jadi gini Pak Kades, di sini kan kita juga terkait wilayah Pak Kades sendiri gitu ya, desa ini tercakup juga gitu untuk kasus DBD-nya. Jadi kami dari pihak Puskesmas kita mau minta tolong gitu Pak Kades untuk membantu penyelesaian kasus DBD inilah gitu. Maksud dan tujuan kami itu juga ingin membantu, ingin minta bantuan gitu, mungkin berupa anggaran dana seperti itu Pak Kades. Dana lagi. Desa kami ini udah nggak ada dana lagi. Paling nanti saya minta dana ke atasan. Oh, nggak ada lagi ya Pak Kades untuk dananya dari desa? Nggak ada, udah habis. Oh, udah habis. Oh, kalau gitu gimana ya Pak Kades? Soalnya ini kan memang wilayahnya terkait juga nih dengan desa ini, Pak Kades, seperti itu. Iya, paling ini dananya paling nanti saya minta ke atasan, ke camat. Oh, minta ke camat, Pak Kades. Ya, mau gimana lagi nanti. Oh iya, sekali lagi mohon maaf banget nih Pak Kades mengganggu malam-malam karena memang ini kan sudah menjadi kewajiban saya untuk melaporkannya begitu karena ini desa Pak Kades juga yang terkena dampaknya kan seperti itu Pak Kades. Mungkin bisa dimengerti gitu. Ya, nggak apa-apa. Udah. Oke. Kalau begitu mungkin dari saya seperti itu aja sih Pak Kades. Mohon maaf banget sekali lagi udah ganggu waktunya malam-malam gini Pak Kades. Ya, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu saya pamit dulu ya Pak Kades ya. Terima kasih banyak. Semoga laporannya bisa diteruskan seperti itu Pak Kades. Ya, siap. Ya, oke. Permisi, pamit Pak Kades. Assalamualaikum. Salam. Kring. Halo, Assalamualaikum, Bu Camat. Waalaikumsalam Pak Kades. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik. Pak Kades gimana nih Pak Kades kabarnya? Alhamdulillah sama baik juga. Udah lama kita nggak ngobrol nih. Bu Camat besok ada nggak di rumah? Besok pagi saya mungkin masih di rumah sih Pak Kades. Oh pagi ya.
Iya, pagi. Jadi gini, Bu. Mungkin besok pagi saya sama perwakilan Karang Taruna mau datang ke rumah Bu Camat. Bisa nggak? Bisa, bisa, bisa. Oh, Pagi ya, Pak ya, Kades? pagi, Iya, pagi. Soalnya iya, kita ada yang pengen dibicarakan sama Bu iya, Camat. boleh, boleh. Ya, nanti saya tunggu kedatangannya Pak Kades ya. Ya, baik, baik. Nanti saya akan datang. Terima kasih ya, Bu Camat. Semoga kita ketemu besok. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Duduk, duduk, duduk. Makasih, Mau Bu. minum apa Ya, nih? makasih. Mau minum apa nih? Teh atau yang lain? Saya apa aja deh, Bu, tapi teh boleh. Saya kopi hitam aja. Oke, sebentar ya. Oke, Bu. Silakan diminum. Makasih, Bu. Oh iya, Pak Imtias sama Mbak Indri kemari mau membicarakan apa nih? Oh, jadi gini, Bu. Desa kami ini sedang terkena musibah DBD. Iya nih, Bu. Untuk korbannya juga sudah lumayan banyak. Kami butuh penanganan tindak lanjut untuk mengatasi demam berdarah ini. Terdapat 15 orang anak desa kami positif demam berdarah. 2 dari anak yang dirujuk itu meninggal dunia, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejauh ini Pak Imtias sudah melakukan apa untuk warganya? Ya, sejauh ini saya sudah merujuk ke puskesmas terdekat desa kami dan ada kendalanya itu puskesmas kami ini kekurangan dana untuk penanggulangan DBD ini. Jadi kami kemari ini untuk meminta dana kepada kecamatan, itu Bu Camat. Bagaimana ya? Karena itu terkait pendanaan, mohon maaf nih ya, saya masih belum bisa kasih. Tapi mungkin nanti akan saya bicarakan terlebih dahulu ke Bupati ya. Kalau kayak gitu mohon secepatnya ya, Bu. Kalau lama nanti takutnya kasus DBD di desa kami meningkat lagi dan lagi. Dan takutnya juga ada warga kami yang tidak tertolong lagi, Bu, seperti halnya kemarin. Oke, saya usahakan secepatnya ya. Baik, Bu, terima kasih Ya, Bu. banyak. Terima kasih Bu Camat. Ya, Assalamualaikum. Permisi, Bu. Ya, Bu Tiara, perkenalkan saya selaku Kepala Puskesmas Mulia ya di wilayah Desa Kabupaten Sekarwangi. Izin Bu untuk melaporkan suatu kasus, Bu, perkembangan Oh iya, terbaru. iya. Ya silahkan Pak Sakti. Boleh ya, Bu ya? Boleh, boleh. Oke. Izin melaporkan bahwa dalam 1 minggu terakhir ditemukan 18 kasus suspek DBD, Bu, yang datang berkunjung ke puskesmas wilayah kami. Sebelumnya tidak pernah ada kasus seperti itu. Baru kali ini saja ada kasus seperti ini. Wilayah kerja Puskesmas Mulia ini berpenduduk 1.780 jiwa, Bu. Nah, dari 18 kasus tersebut didiagnosis sebagai suspek DBD karena adanya riwayat demam tinggi dan juga hasil uji turniket positif. Ke-18 suspek ini dirawat di puskesmas kami untuk observasi seperti itu. Kemudian juga sudah beberapa dirujuk ke RS yang ada di kabupaten atas indikasinya ada perdarahan spontan dan shock begitu, Bu. Juga dirujukan balik diterima dari RS rujukan memastikan bahwa 15 suspek DBD tersebut positif DBD seperti itu. Dan 2 yang dari dirujuk itu sayang sekali innalillahi wa inna ilaihi rajiun meninggal dunia seperti itu, Bu. Oh, innalillahi. Nah, ini memang kan laporan yang sangat baru diterima dari saya sendiri. Itu saya terima kemarin dari surveillance yang ada di puskesmas kami seperti itu, Bu. Nah, kalau untuk
statistika epidemiologinya sendiri, Bu, ini untuk attack rate-nya itu adalah 1%, dan untuk CFR-nya itu 11,1%, di mana ini cukup terlihat signifikan seperti itu, Bu ya. Iya, iya, iya. Kemudian untuk di wilayah kami sendiri mungkin sebenarnya sudah melakukan beberapa pencegahan sebelumnya. Ini ada program-program seperti PSN dan juga 3M, seperti fogging, kemudian ada pemberian ABT gratis pada warga dengan catatan wilayah kerja puskesmas seperti itu. Baik, baik. Baik, untuk laporannya saya terima. Terima kasih banyak ya Pak Sakif. Ya, baik Bu Tiara, atas laporannya sekian dari saya. Iya, baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mari kita mulai untuk rapat kali ini tentang wabah yang terjadi di Kabupaten Sekarwangi. Ya, pertama dari Pak Sakif selaku Kepala Puskesmas mungkin boleh dijelaskan lagi tadi mengenai keadaan wabah di sana bagaimana ya Pak? Ya, baik Bu Tiara, terima kasih. Jadi di wilayah kerja Puskesmas Mulia itu terdapat kasus suspek DBD, di mana dari 18 kasus suspek itu adalah 15 positif DBD, dan sayang sekali 2 dari suspek DBD tersebut telah meninggal pada saat dirujuk untuk menetapkan diagnosisnya. Nah, kemudian dari kami juga untuk DBD ini sendiri kami sudah memberitahu masyarakat di sekitar wilayah kerja puskesmas kami untuk melakukan pencegahan seperti 3M. Kemudian kami juga sudah melakukan fogging, dan juga puskesmas kami telah memberikan bubuk ABT gratis pada warga dengan catatan ini untuk wilayah kerja puskesmas kami seperti itu. Oke, baik. Mungkin seperti yang tadi Pak Sakif sudah jelaskan, di sini kita mungkin perlu membahas tentang ini ya, apa yang perlu kita lakukan untuk penanggulangan dari wabah ini. Nah, dari Bu Kalista sendiri selaku Kepala Seksi P2PL, apakah ada rencana untuk penanggulangan ini, Bu? Iya, izin Ibu. Untuk penanggulangan dari wabah yang sedang terjadi di Kabupaten Sekarwangi ini sendiri, yang pertama harus kita lakukan yaitu segera melakukan pengobatan kepada masyarakat yang sudah terpapar terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, seperti yang tadi sudah Pak Sakif katakan, kita dapat melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara 3M, yaitu menguras, menutup, dan juga mendaur ulang barang-barang bekas yang menjadi tempat nyamuk-nyamuk ini berkembang biak. Lalu selanjutnya kita juga dapat menaburkan bubuk ABT di genangan air, sehingga ini nantinya akan mempersempit kemungkinan untuk nyamuk tersebut dapat berkembang biak lagi. Dan upaya penanggulangan wabah ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun juga dilakukan oleh masyarakat dari Kabupaten Sekarwangi ini sendiri, yang juga harus melakukan penanggulangan ini agar nantinya akan tercipta kampung bebas DBD seperti itu, Bu. Oke, cukup banyak berarti yang perlu kita siapkan ya. Ya, mohon maaf sementara Bu Mutiara, kalau boleh tahu sarana prasarana yang masih dimiliki Dinas Kesehatan di Kabupaten apa ya Bu ya, untuk menunjang upaya penanggulangan wabah DBD ini? Oh iya, baik-baik. Mungkin kalau untuk sarana dan prasarana, saya pikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di Dinas Kesehatan Kabupaten ini sudah tersedia komputer untuk pendataan, ada juga kepustakaan tentang DBD, buku pedoman pelaksanaan surveillance epidemiologi DBD, ada juga peralatan untuk surveillance seperti printer dan fotokopi, lalu kita juga menyediakan kendaraan bermotor dan juga mobil. Nah, di Kabupaten Sekarwangi ini sendiri sudah terdapat 15 puskesmas dan 5 puskesmas pembantu. Kami pun memiliki laboratorium di Dinas Kesehatan sendiri, yang mana baru saja kami perbarui fasilitasnya. Ya, baik Bu. Terima kasih atas fasilitasnya yang telah disediakan. Iya. Izin Bu, untuk kalau dari sarana juga prasarana, mungkin dari kami bisa membantu ya Pak Sakif. Namun untuk dananya kami harus bicarakan dulu ke atasan kami, karena yang tadi sudah seperti Pak Sakif dengar, kami baru saja mengeluarkan dana untuk perbaikan dari laboratorium seperti itu. Oke, baik Bu Kalista dan Bu Mutiara.
Saya mohon bantuannya untuk segera melaporkan wabah di Kabupaten Sekarwangi ini, mungkin segera ke atas ya, seperti ke camat maupun ke bupati. Saya sangat minta tolong sekali, karena untuk penanggulangan DBD ini kami harus melakukannya segera ya, dan untuk itu kami memerlukan dana juga seperti itu. Ya, baik Pak Sakif, Bu Kalista. Mungkin untuk laporan wabah ini nanti saya akan lapor ke camat maupun ke bupati setempat. Terima kasih sebelumnya Pak Sakif dan Bu Kalista atas kesediaannya menghadiri rapat hari ini. Mungkin jika tidak ada yang perlu dibahas lagi, rapat akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya datang malam-malam begini? Ya, maaf Ibu sudah mengganggu waktunya. Ada yang ingin kami sampaikan mengenai laporan wabah di wilayah Desa Sekarwangi, Bu. Kalau gitu ya udah deh, silakan masuk, kita bicarain dalam ya. Baik, Bu. Jadi ada wabah apa ya? Jadi begini Bu, sebelumnya saya sudah dapat laporan dari Kepala Desa bahwa di Desa Sekarwangi ini sedang terjadi wabah. Nah, berikut ini laporan lengkapnya ya Bu. Oh begitu. Memangnya untuk Dinas Kesehatan sendiri udah melakukan apa aja untuk mencegah DBD selama ini? Ya, jadi untuk kegiatan pencegahan DBD yang telah kami Dinas Kesehatan Kabupaten lakukan itu, kami sudah menaburkan bubuk-bubuk ABT ke masyarakat secara gratis. Kami juga sudah melakukan sosialisasi 3M, dan kami sudah menyediakan sarana dan prasarana yang cukup untuk memudahkan proses analisis dari DBD ini sendiri. Jadi kalian ada rencana apa aja untuk menanggulangi wabah DBD ini? Sejauh ini kami sudah memberikan pengobatan dan perawatan bagi masyarakat. Nah, yang terkena DBD dan rencananya kami akan memberikan penyuluhan dan juga nanti ada pemberantasan nyamuk dengan melakukan fogging. Untuk dananya sendiri, apa udah diperhitungkan dan disiapkan? Ya, itu dia permasalahannya Ibu Agni. Jadi untuk upaya pemberantasan wabah DBD ini memang pada umumnya kan perlu dana ya Bu. Nah, untuk rincian dananya itu ada di lampiran belakang dari kertas laporan tadi Ibu. Bagaimana Ibu pengajuan dananya? Apakah bisa disanggupi? Saya akan baca dulu laporannya ya, dan akan saya pertimbangkan. Kemudian mungkin akan saya bicarakan dengan yang lain. Ya baik Ibu, ditunggu kabar baiknya ya Bu. Kalau bisa cepatnya ya Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada rapat hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Bapeda tentang dana untuk penanggulangan wabah dari Dinkes? Baiklah Bu, sebelumnya saya izin menjawab. Mohon maaf ya Bu sebelumnya. Saya masih belum paham tentang laporan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Bu, yang di mana tidak ada lagi dana yang bisa dialokasikan untuk penanggulangan wabah ini Bu, kecuali kita dapat mengambil dana dari kegiatan lain yang telah direncanakan Bu. Begitu Bu. Baiklah, sebenarnya anggaran kita tersisa hanya untuk renovasi gedung kabupaten. Tapi kalau memang terdesak seperti ini, ya sudah dananya bisa kita alihkan untuk upaya pemberantasan wabah DBD. Baiklah, kalau begitu Bu, terima kasih sebelumnya. Kalau seperti itu, dana dari renovasi gedung tersebut akan saya pindahkan untuk melakukan penanggulangan wabah demam berdarah dengue ini Bu. Apakah Ibu menyanggupinya Bu? Baik Pak, silahkan dialokasikan dananya untuk penanggulangan wabah DBD ini. Baik Bu, akan saya perhitungkan kembali untuk dana yang akan dibutuhkan dan akan saya laporkan kembali kepada Ibu secepatnya Bu. Oke baik, saya tunggu secepatnya ya Pak. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, dan juga di sini saya minta tolong kepada Bapak dan Ibu Kepala Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kimtaswil, Kepala Dinas Agama, Kepala Dinas Komunikasi, dan juga Direktur RS
untuk membantu dalam pelaksanaan program pemberantasan wabah DBD ini dengan cara membuat tim pemberantasan wabah. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah ada pertanyaan, usulan, ataupun tanggapan? Ya, izin Ibu Agni, saya Mutiara selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Mohon maaf sekali Bu sebelumnya kalau dari segi dana mungkin Dinas Kesehatan Kabupaten sendiri belum bisa membantu banyak. Tapi kami akan usahakan untuk membantu dari segi untuk menyediakan dari pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatannya Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu atas tanggapannya. Bagaimana yang lain? Ya baik Bu, izin masuk. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang Ibu berikan. Kami dari Dinas Sosial siap membantu menanggulangi masalah yang terjadi ini. Nanti tim kami akan menyiapkan bantuan berupa tenda untuk perawatan di lapangan, sembako untuk warga, dan kasur untuk tambahan. Untuk bantuan lainnya akan menyusul. Oke, baik. Bagaimana dari dinas yang lain? Apakah ada tanggapan lain? Izin menyampaikan pendapat, Ibu. Kami dari Kim Praswil, tidak jauh dari Kepala Dinas Sosial tadi yang telah disampaikan oleh Bu Indri. Nanti kami akan membantu dalam urusan pemukiman dan prasarana wilayah untuk warga yang akan lebih baik lagi untuk menangani dari gejala atau wabah yang terjadi di desa ini, yaitu DBD. Seperti itu. Baik. Yang lainnya, ada tanggapan lain? Izin menanggapi juga, Bu. Nah, untuk dari Dinas Agama sendiri, kami mendukung apapun programnya. Terkait pendanaan, insya Allah bisa disiapkan, namun tentu untuk pencairannya itu membutuhkan waktu. Dan nanti mungkin kami akan menugaskan beberapa tokoh agama yang terkait untuk ikut membantu dalam penyuluhannya. Oke, baik. Untuk kepala dinas yang lain, apakah ada usulan atau tidak lainnya? Izin memberi usulan Ibu, sebelumnya mohon maaf kalau dari kami Dinas Pendidikan sendiri tidak bisa membantu dalam bentuk dana. Namun kami sudah melakukan upaya untuk memberikan surat edaran kepada seluruh sekolah untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk yang menjadi tempat dari jentik nyamuk itu sendiri. Nah, contohnya seperti menguras bak mandi, menguras kolam yang tergenang, serta secara rutin membersihkan genangan air di wilayah sekolah tersebut. Lalu nantinya juga kami akan melakukan pendataan kepada setiap sekolah terkait dengan siswa-siswanya yang terjangkit DBD seperti itu. Wah, untuk idenya sangat bagus sekali ya. Yang lainnya, ada tanggapan lain? Baik, Ibu, sebelumnya saya dari Dinas Komunikasi izin menyampaikan maaf saya terlebih dahulu sama halnya dengan Dinas Pendidikan bahwa kami dari tim komunikasi tidak bisa membantu banyak di bagian dana, akan tetapi kita akan mengusahakan semaksimal mungkin membantu dalam menyebarluaskan tentang penyakit DBD ini, seperti halnya tentang perkembangbiakan penyakit DBD ini, lalu tentang informasi tentang DBD, protokol yang harus dilakukan, serta perkembangan tentang status dari DBD ini kepada masyarakat sekitar. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih. Gimana untuk Pak Direktur RS? Apakah ada usulan atau tanggapannya? Baik, Bu. Saya dari Direktur Rumah Sakit Bintang Saja akan membantu dalam pelaksanaan program pemberantasan wabah DBD ini yang sedang naik di Desa Sekarwangi. Kami akan memberikan berupa obat, ambulans, dan beberapa ruang inap yang kami sediakan untuk di Desa Wangi ini. Oke, sepertinya masing-masing sudah berbicara dan memberikan tanggapannya ya. Untuk semua tanggapan dan usulannya saya terima. Biar lebih enak dalam bekerja, saya akan menunjuk koordinator ya, agar alur koordinasi bisa berjalan lebih baik dan lebih terencana. Untuk koordinatornya sendiri, saya tunjuk Ibu Mutiara selaku Kepala Dinas Kesehatan. Apakah Ibu Mutiara setuju untuk ditunjuk sebagai koordinator? Ya baik Ibu Agni, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah dipercaya menjadi koordinator dari pemberantasan wabah DBD ini. Insya Allah saya bersedia. Kalau begitu nanti akan saya siapkan untuk rencana program di bidang pencegahan dan pengendalian penyakitnya. Baik semua, untuk rapat hari ini kita akhiri. Semoga pemberantasan wabah DBD ini bisa berjalan sesuai rencana ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Ibu.